Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Nah, cara buka Microsoft Excel, kita bisa klik langsung Start, kemudian kita pilih Excel. Nah, ini Excel. Oke, langsung saja kita buka. Di sini saya menggunakan Excel 2019. Nah, oke. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, jadi sama seperti Microsoft Word, menu-menunya ada di atas ya. Ini menu File, Home, Insert, Draw. Fungsinya pun kurang lebih sama. Page Layout, Formula, Data Review, dan seterusnya. Nah, jadi Excel ini adalah salah satu software dari Microsoft Office. Nah, selain Excel ada Word yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Ada Word, ada PowerPoint, ada Publisher, Excel, dan sebagainya. Nah, oke. Di Excel ini biasanya kita digunakan untuk mengolah data. Nah, jadi biasanya kita kalau ada data yang akan diolah, biasanya kita pakai Excel. Ya, pada umumnya kita menggunakan Excel. Nah, jadi ada banyak sekali rumus-rumus dalam Excel. Tidak mungkin kita selesaikan semua di sini. Kita akan pelajari yang penting-pentingnya saja. Nah, jadi misalkan ya saya ingin membuat sebuah kolom, misalkan daftar nilai mahasiswa. Nah, di dalamnya ada nomor, ngirim, nama mahasiswa, kemudian nilai. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita atur kolomnya. Nomor saya kasih kecil, ngirim diperbesar sedikit, nama mahasiswa, kemudian nilai. Nah, kemudian kita bawa ke tengah ini semua seperti di Microsoft Word ya. Nah, untuk daftar nilai kita akan pasang di tengahnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, caranya kita klik, tahan, geser, atau biasa kita istilahkan drag. Kemudian kita istilahkan blok ya, di blok ya. Klik kiri, kemudian tahan, geser ke kanan. Baru kita pilih Merge and Center. Nah, jadi secara otomatis dia akan mengubah beberapa kolom menjadi beberapa kolom menjadi satu kolom. Nah, oke. Nah, kemudian untuk mempertegas bahwa ini adalah judul, kita kasih bold sama seperti di Word. Nah, oke. Nah, saya isi dulu datanya, misalkan 1, 2. Nah, misalkan 10 data ke bawah, kita cukup blok klik di angka 1, geser ke bawah, lepas, baru kita tarik ini sudut kanan bawah, kita tarik sampai sesuai jumlah yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian saya masukkan ini, misalkan 2021. Ini mungkin salah ya. Nah, saya anggap saja begini. Dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian nama mahasiswa, kemudian kita kasih nilai, misalkan nilainya 80, 85, 60. Nah, oke. Nah, anggaplah data yang kita buat ada 3. Nah, saya hapus saja kembali ini. Jangan delete. Oh. Oke. Nah, misalkan kita ada data 3. Oke, biar rapi saya akan pasang di tengah nomornya seperti ini, dan saya akan buatkan kolom.
Nah, cukup dengan mengklik ini baru pilih all border. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat kolomnya ini, hanya kolomnya saja, kita bisa masuk di view dan kita hilangkan grid line-nya di sini. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Nah, jadi grid lines ini hanya membantu kita untuk melihat kolom-kolom. Nah, jadi kita bisa pada saat bekerja dengan Excel, kita bisa hilangkan grid line-nya dan kita bisa bekerja tanpa grid line. Nah, jadi ini hanya trik saja kalau kita ingin menampilkan kolomnya saja. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat rumus untuk menjumlahkan. Misalkan jumlah nilai ya, jumlah nilai sama dengan kita menggunakan rumus sum. Nah, pada saat memasukkan rumus selalu kita awali dengan tanda sama dengan seperti ini. Sama dengan, kemudian rumus untuk menjumlahkan yaitu summary sum, buka kurung, kemudian klik di atas, blok ke bawah, tarik ke bawah, baru lepas, kemudian tekan tombol enter. Nah, jumlahnya 225. Nah, jadi untuk melihat rumus di sini kita cukup mengklik ini, memasang kursor di sel ini dan kita lihat rumusnya di atas. Nah, oke. Nah, diperhatikan di sini ada G6 sampai G8. Nah, cara bacanya itu di sini. Di atas G dan dari kiri 6. G6 sampai G8. Nah, yang ke berikutnya G dari atas G dan dari kiri 8. Nah, jadi menjumlahkan kolom G6, G7 dan G8. Hasilnya 225. Nah, kalau adik-adik mau uji ini pasti benar. Nah, silakan pakai kalkulator. Kemudian adik-adik uji. Nah, sekarang misalkan kita bekerja dengan nomor yang belum beraturannya. Nah, kita mau tahu berapa jumlah data yang sedang kita kerjakan. Nah, caranya kita bisa, misalkan ini jumlah data, kita bisa menggunakan rumus count. Jadi kasih sama dengan semua operasi matematika diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian count. Nah, ini ada muncul, buka kurung, kemudian blok seperti tadi, klik, tarik ke bawah, lepas, baru tekan enter. Nah, akan secara otomatis jumlah data kita ada 3. Nah, ini diperlukan pada saat jumlah data itu sudah banyak dan kita mau mengetahui berapa jumlah data yang tersedia. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang paling sering kita gunakan adalah rata-rata nilai. Nah, misalkan kita mau cari rata-rata dari ketiga nilai ini. Nah, selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian average. Nah, ini sama dengan average, buka kurung, klik, tahan, geser ke bawah sampai di nomor 3 ini, G8, lepas, bertekan enter. Nah, ternyata rata-ratanya 75. Nah, oke. Nah, jadi ada 3 rumus yang kita pelajari ya. Nah, selanjutnya jika saya ingin membuat kolom ini lebih rapi, saya bisa buat mail merge, kembali ke home, kemudian di blok, tekan mail merge, kemudian pasang di kanan. Ini juga tekan mail merge, kemudian jadikan rata kanan sama dengan ini. Oke, nah yang di atas sudah ada kolom, yang di bawah belum ada garis kolomnya. Nah, kita bisa lihat di view, kemudian kita hilangkan grid line-nya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kita mau lengkapi supaya semua ada kolomnya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi, klik di blok dulu, klik, geser sampai batas ditempati untuk membuat kolom, kemudian klik, pilih all border. Nah, seperti ini. Oke, nah saya perbesar sedikit.
Nah sekarang kita bisa lihat hasilnya di view, kita hilangkan gridline-nya. Nah modelnya seperti ini nanti. Oke. Nah sama dengan di Microsoft Word, kita juga bisa membuat teks ini miring. Nah seperti ini. Nah jika ingin mengganti font, kita bisa langsung ganti seperti di Word, seperti ini. Kita pilih di sini, akan ini. Nah ukurannya pun bisa kita ubah. Nah kita lihat ini daftar nilai mahasiswa dengan kolomnya di bawah mepet sekali. Kita mau sisipkan satu baris atau dua baris. Caranya klik kanan baris yang di bawah, kemudian pilih insert, lalu pilih entire row. Nah sekarang sudah ada jaraknya. Oke. Nah kalau mau tambah lagi sama, klik kanan, kemudian insert row. Nah seperti ini. Nah ternyata kita masih butuh satu di sini, satu kolom, yaitu kolom alamat. Bagaimana caranya? Setelah nama mahasiswa, saya ingin menampilkan atau menambahkan kolom alamat. Caranya klik kanan, insert, entire column. Maaf. Untuk kembali Ctrl Z ya, Ctrl Z. Nah, kursor harus dipasang di sini, dinilai. Kemudian klik kanan, insert, entire column. Oke. Nah, sekarang kita bisa tambahkan alamat. Oke. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini kan tadi berdekatan dengan angka 225. Nah, caranya kita blok lagi, kemudian kita pasang mail merge. Nah klik dua kali merge and center maksud saya, kemudian letak kanan. Nah seperti ini juga. Nah oke. Nah jadi inilah data yang kita sudah buat. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Rumus menjumlahkan, rumus mengetahui jumlah data, kemudian mencari rata-rata. Nah, jadi pertemuan ini untuk pengenalan Excel dan membuat kolom. Nah, jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang rumus-rumus Excel yang lebih menantang lagi. Nah, namun jika adik-adik ingin belajar Microsoft Excel, sebenarnya di Google itu sudah banyak sekali rumus yang bisa kita pelajari. Nah misalkan ya, saya ingin memperlihatkan misalkan rumus-rumus. Kita cukup ketik rumus-rumus Excel. Nah tutorialnya banyak sekali akan muncul. Nah, misalkan ini saya klik. Nah ini sum, count yang kita sudah pelajari, counta, average, fungsi if, nilai max, nilai min, trim dan sebagainya. Nah jadi adik-adik bisa belajar langsung di sini dari Google. Pada saat adik-adik masuk ke lab komputer, kalian bisa langsung mencoba semua rumus yang ada di Google yang kalian googling. Nah seperti itu. Nah oke. Nah selanjutnya, misalkan kita ingin menambahkan lagi di sini, ya, misalkan saya ingin menambahkan mencari nilai tertinggi. Nah, misalkan nilai tertinggi, nilai terendah, kasih rata kanan, kemudian italic. Rumusnya itu tetap menggunakan sama dengan maksimal. Ini untuk mencari nilai tertinggi, buka kurung, kemudian kita blok. Jadi rumus ini akan mencari berapa nilai tertinggi dari total data yang kita miliki. Kemudian tekan enter. Nah, ternyata nilai tertinggi adalah 85. Untuk nilai terendah kita bisa menggunakan min. Buka kurung, kemudian blok dari atas, tekan enter. Nah, nilai tertinggi 85, nilai terendah 60. Oke, seperti biasa kita pasangkan lagi ini
kita jadikan dia merge center. Maaf. Nah, seperti ini ya. Ini juga kita buat dia merge. Kemudian kita berikan garis kolom. All border. Nah, oke, selesai sudah. Kita mempelajari beberapa rumus. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencetak, misalkan kalau kita langsung menekan Ctrl P atau pilih file kemudian print, maka dia akan tidak beraturan ya, tidak akan beraturan. Nah, jadi caranya kita bisa blok dulu agar rapi. Kita blok dulu semuanya, kemudian kita klik file, print, pilih di sini print selection. Jadi kita hanya mencetak yang kita sudah blok. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi kita tentukan kertasnya. Kita juga bisa print cetak sebagai PDF kalau kita mau PDF, atau kita bisa cetak ke printer langsung yang sudah terhubung atau sudah terinstall di komputer atau laptop kita. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, jadi supaya amannya kita bisa blok dulu baru kita print supaya hasilnya rapi. Nah, oke, untuk menyimpan file ini kita bisa pilih file, kemudian save, kemudian saya kasih masuk di folder ini, misalkan belajar Microsoft Excel, baru tekan klik save. Nah, oke. Nah, kalian perhatikan taskbarnya di atas, dia akan berubah. Nah, di sini berubah menjadi belajar Microsoft Excel. Nah, ini set 1 ya, ini set 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kalau misalkan kita memiliki angka-angka. Nah, saya ubah ini ya. Ini saya tinggalkan dulu. Saya akan menambahkan set baru. Misalkan di sini ya, kita cukup mengklik tanda tambah ini. Nah, kemudian muncul set 2. Nah, tadi set 1, sekarang set 2. Nah, mungkin adik-adik mau mengganti setnya bisa. Ini bukan lagi adik-adik tidak mau menggunakan sheet 1, sheet 2, kita bisa klik kanan kemudian pilih rename. Nah, misalkan keuangan misalkan. Nah, setelah diketik langsung di enter. Nah, di sini keuangan, misalkan iuran kuliah. Misalkan iuran kuliah 1 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian 2 juta, 1, 2, 3, 800.000, 3. Nah, bagaimana supaya ini bisa kelihatan seperti uang? Caranya di blok dulu, kemudian kita bisa pilih general currency, atau bisa mengambil accounting. Nah, dua-duanya bisa. Misalkan saya mengambil accounting. Nah, otomatis menjadi dolar dengan diikuti oleh 2 angka persen di belakang. Nah, ini kita bisa ganti menjadi Indonesia, IDR, Indonesia rupiah. Bila pilih more accounting, kemudian pilih IDR. Nah, ini IDR. Oke, nah kita perlebar. Nah, ini menjadi Indonesia ya, ini menjadi rupiah maksud saya. Nah, kita juga bisa merubah melalui di blok dulu, diklik di sini, tarik ke bawah, klik kanan, baru kita pilih format cell. Nah, ini format cell. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menghilangkan 0,00 di belakang, kita kasih 0 saja di sini. Nah, baru klik OK. Nah, seperti ini mesinnya. Oke, jadi diklik kanan saja, kemudian pilih format cell. Nah, seperti itu. Oke, nah misalkan kita ingin custom, bisa juga menggunakan custom.
ya. Misalkan kita mau custom, kita memunculkan apa yang kita inginkan, kita bisa custom di sini. Nah, kalian bisa coba dicoba sendiri ya. Silakan berkreasi sendiri, kalian mau mencoba format mana. Oke, bisa juga spesial karakter, kemudian teks dan sebagainya, saintik. Ini ada banyak sekali. Ini untuk waktu. Nah, waktunya juga bisa kita pilih format mana yang kita kehendaki. Oke, seperti itu. Nah, misalkan kalau kita menggunakan accounting, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita menggunakan currency, kita coba lihat. Nah, ternyata IDR-nya berdekatan dengan jumlah uang. Oke. Nah, jadi kita bisa coba-coba saja di sini. Nah, kalian bisa menerapkan contoh rumus-rumus yang kita sudah masukkan ini ke sini di keuangan. Misalkan kalian ingin mencari jumlah, kalian bisa menggunakan rumus sama dengan summary, atau kita juga bisa mengklik auto sum di sini. Nah, jadi ada banyak cara untuk mencari jumlah. Nah, setelah itu kalian bisa mencari nilai tertinggi dan sebagainya di rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Oke, sampai di sini dulu. Jika adik-adik ingin bertanya, silakan di grup WA yang kita sudah buat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih.